Merdeka! Apa kabar? Merdeka! Di mana kita? Palu! Palu bangkit! Salam sinergi. Gobarkan Noriba! Salam sinergi. Gobarkan Noriba! Palu bangkit! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kita applause dulu untuk PT BES. Sekarang kita masih aman kalau di Kota Palu, dan mungkin di kota lain ada istilah PPKM di masa pandemi, dan dalam PTBS PPKM ini artinya peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada peluang, wow, luar biasa. Ada percepatan, ada kesejahteraan, dan juga kepada masyarakat. Jadi semua ada di sana. Next, mindset kita, ya ini mindset. Jadi mindset kita atau pemikiran kita masing-masing itu beda-beda. Kadang ada kita berpikir saya harus mencapai kesuksesan dalam jangka 1 tahun, saya harus mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Mungkin sebagai mahasiswa, saya harus berjuang supaya pendidikan saya cepat selesai dalam pendidikan, ya. Mahasiswa. Kalau sebagai ibu rumah tangga pasti punya mindset bagaimana rumah tangga kita itu bahagia dan kita sejahtera dalam rumah tangga kita. Jadi mindset kita, paradigma kita masing-masing itu berbeda. Bagaimana dengan mindset tentang bisnis atau paradigma kita tentang satu bisnis? Mungkin kita mempunyai paradigma yang beda-beda. Saya akan usaha ini, saya harus berbisnis ini dan itu. Itu paradigma kita masing-masing. Silakan kita bisa gambarkan sendiri. Next. Nah, di saat ini pandemi COVID-19 sangat banyak dampaknya. Betul? Betul. Iya. Kita rasakan juga dampaknya. Betul? Betul. Ya, mohon izin saya karena menjadi pembicara tidak pakai masker. Jadi dampaknya bagi kita setiap hari kita harus pakai masker. Kita harus memberi masker. Kebutuhan masker itu setiap hari mungkin 2 minimal, bahkan sampai 4. Nah, itu di masa pandemi, dari hasil survei ada 3 juta orang di PHK. 3 juta orang di PHK dalam survei 1 tahun terakhir ini. Dan ada 9,77 juta orang itu menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Bisa kita lihat dalam berita-berita di media sosial atau berita televisi. Dan juga ada 30 juta UMKM, usaha menengah kecil di masyarakat, dan juga itu tutup. Memang di dalam lingkungan kita bisa lihat dampaknya itu. Banyak penjual-penjual yang tadinya mereka bisa berjualan menghasilkan yang baik, tetapi di masa pandemi itu banyak yang tutup. Bahkan hasil survei secara global ada 46 perusahaan besar di dunia ini bangkrut. Bayangkan kalau dengan bahasa bangkrut itu bagaimana? Kita saja kehilangan pekerjaan itu sudah sangat sulit, apalagi kalau usaha kita itu bangkrut. Nah, itu 46 perusahaan besar di dunia itu di tahun 2020 dalam survei itu bangkrut.
bagaimana sulitnya orang mencari pekerjaan. Kita pun mungkin yang hadir di sini yang masih mencari pekerjaan, yang belum punya pekerjaan, kita pun berusaha untuk mencari pekerjaan. Next. Dengan situasi seperti itu, mungkin kita berpikir apa yang kita dapat lakukan sebagai anak mahasiswa, apa yang bisa mereka berikan, apa yang mereka boleh buat sebagai ibu rumah tangga, apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Nah, semua hal tadi menjadi pemikiran kita. Tentunya kalau kita kehilangan pekerjaan, kita berpikir bagaimana menghidupi keluarga kita atau membiayai hari-hari kita. Kalau anak muda beli pulsa, ya, mau jajan dengan teman-teman, semua itu terpikirkan. Sebagai keluarga kita memikirkan, karena kita pasti punya banyak hal yang akan kita bayar. Ada utang sana, utang sini, ya, cicilan ini dan itu, dan semua itu butuh tambahan penghasilan. Bahkan saat kita berhutang pun tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah bergabung dalam namanya itu riba. Nah itu, kalau kita sudah berhutang, berarti kita terjerat dengan riba. Itu yang kami alami. Saya pun sebagai ASN tidak terlepas dari hutang dan riba. Dan itu yang akan mengubah mindset kita. Hadir di tempat ini, kita mau melihat peluang apa yang akan diberikan oleh PTBS bagi kita semua. Kita mau mematahkan semuanya itu, kita mau terbebas dari semuanya itu. Next. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, bagaimana dengan penghasilan kita saat ini? Apakah kita sudah puas? Sudah puas? Belum? Sebagai ibu rumah tangga, apakah kita sudah puas dengan pendapatan suami? Belum? Sebagai ASN, apakah kita sudah puas? Sebagai petani? Belum? Iya. Kalau kita belum merasakan kepuasan itu, tentunya kita akan mencari peluang supaya kita dapat memenuhi semua kebutuhan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Impian. Nah, ini berbicara impian. Semua punya impian? Punya. Semua punya impian? Punya. Iya. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Semangat dulu. Iya. Semangat biar tercapai impiannya. Ya, impian, semua punya impian. Dulu juga saya masih sekolah punya impian supaya saya setelah tamat sekolah saya bisa mengenyam pendidikan tinggi, bisa bekerja. Itu impian dari masih muda. Setelah berumah tangga, saya punya impian juga dalam rumah tangga. Bagaimana saya dapat memiliki rumah, dapat membiayai anak-anak pendidikan, semua itu impian. Apakah kita punya impian yang sama? Pasti kita punya impian yang berbeda-beda. Kita melihat dulu tentang impian-impian itu. Apa kira-kira yang bisa kita raih lewat impian ini? Nah, ini impian yang sangat wow. Kita mungkin punya impian bisa ke luar negeri, punya impian bisa liburan keliling dunia, tidak usah sampai keliling dunia, di Indonesia saja. Mungkin itu impian-impian kecil. Impian lainnya bisa kita lihat, kita dapat memiliki rumah, kita dapat umroh, kita dapat memiliki kendaraan yang mewah, seperti kendaraan ini ya, ini keren. Kalau anak muda, kalau cewek ini sudah dijemput dengan motor begini, wow. Bagaimana ini cewek-cewek yang di depan ini? Saya lihat ini, mahasiswa. Kalau sudah dijemput dengan mobil sport seperti ini, wow. Itu impian. Bisa jadi impian itu jadi kenyataan. Semua impian tadi, nah ini rumah mewah. Ini adalah rumah dari owner kita, Haji Febrian. Jadi ini menjadi impian kita. Semua itu pernikahan yang mewah. Kalau masih cewek mau menikah, kita punya impian bisa menikah di tempat yang bagus dan bisa mengundang orang yang banyak. Itu semua impian-impian. Apakah kita punya impian seperti ini atau impian lain
yang belum kita raih, belum kita dapat sampai saat ini. Kita punya impian seperti itu? Ya. Iya, pasti kita semua punya impian yang sangat luar biasa. Salam sinergi. Gobarkan Noriwa. Salam sinergi. Gobarkan Noriwa. Aplaus dulu untuk kita semua. Semangat dulu. Iya. Nah, ini juga salah satu impian. Mungkin kita sebagai umat beragama, kita menginginkan setiap di hari raya kita bisa dapat berbagi dengan orang lain yang susah, yang membutuhkan. Paling tidak kita dapat berbagi berkat kita yang kita dapatkan. Seperti yang dalam slide ini adalah Insinyur Bapak Randu Sektiwibowo, itu setiap bulan dia berbagi beras kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah orang sukses di PTBS. Dia sudah merasakan itu dan dia berbagi. Kita juga pasti menginginkan bisa dapat mencapai seperti ini. Ini adalah impian. Impian itu akan menjadi kenyataan. Next lagi. Nah, sekarang kita dibawa kepada pemikiran kita bagaimana kita dapat meraih atau caranya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan kita dapat terbebas dari yang namanya hutang, yang namanya riba. Jadi kita bisa bebas dari semua itu. Kalau bahasa riba itu seperti dikatakan itu seperti ibu kandung dan anak sendiri. Ya, betul? Iya. Jadi hutang riba itu semua agama dimanapun pasti tidak menginginkan kita terlilit seumur hidup terlilit dengan namanya hutang riba. Nah, kita mau mematahkan semuanya itu, mengubah mindset kita supaya kita dapat mencapai semua hal yang kita impikan dan kita terbebas dari semua itu. Mari kita melihat untuk kedepannya. Next, kita ambil contoh di sini. Ya, Bapak Ibu, mungkin penghasilan kita ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, 3 juta. Kalau UMP Provinsi Sulawesi Tengah 2,8. Ya, 2,8. Nah, kita melihat kalau misalnya kita menabung, ini diambil contoh ya, dari segi menabung. Dari penghasilan 2,8, kita menabung 1 bulan 1 juta. Berarti kalau 1 tahun itu 12 juta. 30 tahun, ini misalnya 30 tahun ke depan 360 juta. Itu penghasilan kalau ikut UMR. Nah, misalnya kita punya penghasilan lagi lebih dari itu, mungkin kita ada usaha tambahan, kita menabung 5 juta per bulan. 1 tahun 60 juta. Kita dapat mencapai 1.800.000.000 selama 30 tahun. Apakah kita sudah melakukan ini, menabung 1 juta minimal 1 bulan? Belum? Iya, mungkin kita belum. Kalau penghasilan tadi saya umpamakan itu secara UMR 2,8, 1 juta ditabung, tinggal 1.800.000. Isi bensin, jalan-jalan, beli skincare, beli bedak, mau kemana-mana, habis, minus. Kita tidak dapat menabung, pasti makannya bubur terus. 5 juta pun ya kita saja sebagai SN tidak bisa menabung senilai itu, dan kita tidak dapat mengumpulkan uang senilai 360 juta itu 30 tahun belum tentu kita dapat kumpulkan. 1 tahun saja 12 juta belum pasti bisa terkumpul. Dan apalagi mau tabung 5 juta, berapa penghasilan kita? Kalau kita tabung 5 juta, berarti penghasilan 5 juta, orang tidak makan. Tabung terus, tidak makan-makan. Jadi ini yang mau dikatakan kepada kita, apakah kita sanggup dapat memenuhi semua itu, memiliki aset,
memiliki impian-impian itu dengan cara menabung. Apakah kita sudah punya tabungan minimal 500 per bulan atau tabungan kecil saja kita dapat lakukan itu? Pasti itu semua tidak dapat memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Nah, kita melihat bagaimana caranya agar kita dapat memenuhi semua hal yang kita impikan dalam hidup ini. Next. Ini tadi, kalau tadi kita menabung. Nah, kita menabung itu tidak bisa dapat memenuhi semua itu, impian-impian itu. Bagaimana dengan cara membangun aset? Berapa modalnya? Ini aset yang kelihatan wah, mewah-mewah semua. Ini ratusan bahkan sampai miliaran. Itu kos-kosan. Kos-kosan 4 petak saja berapa modal? Pasti itu sudah 150 sampai 250 juta buat kos-kosan. Karena ada teman saya juga yang sudah buat kos-kosan itu 200-250 juta habis. Belum juga finishingnya. Nah, itu membangun aset. Kita punya modal, misalnya kita mau membangun aset untuk mencapai impian itu, biar kita bisa dapat wujudkan dengan membangun aset. Contoh kecilnya saja, kita buka usaha warung makan, itu berapa modalnya? Buka Pertamini, nah itu Pertamini itu pasti banyak yang tahu modalnya berapa? 25. Ya 20 sampai 25 juta, itu butuh modal. Kita buka konter yang di pinggir jalan itu juga pakai modal, itu tidak kecil modalnya. Kita buka butik, ya butik baju, itu juga modalnya ratusan juta. Kita jualan online juga apa saja, itu semua pasti butuh modal. Kita mau membangun aset, pasti harus ada modal. Nah, semua itu membutuhkan yang namanya doi. Jadi butuh uang. Jadi mau bangun aset, kita mau menabung, harus membutuhkan uang. Untuk mencapai yang tadi namanya di awal itu kata impian, mau merubah mindset kita supaya kita capai impian itu, pasti kita buka usaha. Apalagi kalau kita buka di sini ada yang punya butik, Ibu Lis, iya, ada yang punya butik, mungkin modal pertama hanya 50 juta, tapi ikut fashion. Jadi butik itu harus fashion, harus update terus model-model. Jadi modal itu bertambah terus. Jadi tidak kecil modal yang didapatkan. Nah, itu membangun aset. Kita merubah pemikiran kita. Kita lihat selanjutnya, next. Ini menjadi tanda tanya ya kalau kita buka aset-aset tersebut. Apakah ada cara lain untuk membangun aset yang modalnya hanya kecil tanpa risiko? Ada? Ada. Tidak ada? Ada. Membangun aset modalnya kecil tanpa risiko? Ada. Iya. Sepakat dulu. Ada? Ada. Iya. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Next. Iya. Tentu saja ada. Ya, kita aplaus dulu untuk PTBS. Iya, membangun aset modal kecil tanpa risiko. Adanya di PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Aplaus dulu untuk PTBS. Ya, membangun aset di PTBS itu sudah sangat terbukti nyata. Sangat terbukti kenapa? Karena sudah lebih dari 3.000 reward dibagikan kepada reseller dari PTBS. Jadi selama 3 tahun terakhir ini sudah ada 3.000 orang menerima reward dari PTBS langsung. Dan Kota Palu sudah merasakan semuanya ini. Kami yang hadir di sini ada yang sudah menerima 1 mobil, 1 motor. Ada yang sudah menerima 1 motor, ada yang sudah menerima 2 mobil, ada yang sudah menerima sampai Pajero. Dan semuanya itu sudah didapatkan lewat PT BES. Aplaus dulu untuk Kota Palu. Selamat datang Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu.
Kita mau melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi, apa sih yang ada di PTBS? Boleh angkat tangan dulu yang masih baru datang hadir, undangan baru, yang baru hadir pertama kali. Yang baru hadir pertama kali, ya ada 1, 2, Ibu baru pertama kali, iya 3 orang. Oh, sudah 2 kali. Ya, next. Ya, tentunya kita akan lebih jelas melihat kalau kenapa tadi dibilang hanya modal kecil. Modalnya kecil, hanya 2 jutaan, dan 1 tahun kita bisa meraih 1,6 miliar. Nah, itu mungkin tidak masuk akal kita. Bagaimana modalnya kecil bisa dapat 1,6 miliar? Nah, itu tidak masuk akal menurut kita. Nanti kita lihat lebih jauh lagi. Dan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun saja bisa kita raih. Karena itu sudah terbukti di Kota Palu. 1 bulan menerima reward mobil, 2 bulan ada yang sudah menerima reward mobil juga. Dalam 1 tahun sudah menerima 2 motor, 2 mobil. Bilang tidak real, tapi itu nyata. Nyata dialami oleh reseller yang ada di Kota Palu. Nah, ini kita bisa lihat reward yang diberikan oleh PTBS itu ada 20 juta motor 100. Jadi ada 5 segmen. Jadi PTBS ini memberikan produk yang berkualitas. Tidak ada abal-abal atau yang tidak ada tapi kita tawarkan. Semua produknya ini berkualitas. Dan sistemnya ini adalah sistem direct selling, menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dalam satu teamwork. Dan PTBS juga sudah terbukti dengan legalitas izin-izinnya. Next. Nah, ini legalitasnya semuanya jelas, sertifikat halal produknya jelas, penjualan langsung berjenjang syariah, dan juga mendapatkan predikat atau penghargaan dari AP2LI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini semua legalitasnya jelas. Next. Visi misinya juga sangat jelas. Visinya menjadi perusahaan yang bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Misinya menciptakan 1.000 miliarder setiap tahunnya. Terbukti tahun kemarin kami berangkat ke Bandung bulan Oktober menghadiri Grand Success Seminar. Itu dalam kasat mata kami tadinya tidak percaya, tapi saat hadir di Bandung ternyata itu real. 2.000 lebih dari seluruh Indonesia hadir di GSS menerima reward dari PTBS, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Aplaus dulu untuk PTBS. Motonya ini sangat dahsyat, go berkah, no riba. Jadi setiap hari kita kalau menyebutkan go berkah, no riba itu jadi ucapan doa. Jadi go berkah, no riba. Jadi kita bisa bebas dari riba, kita mendapatkan berkah. Nah, ini motonya. Next. Ada apa bedanya bisnis konvensional dengan penjualan langsung? Kita lihat sama-sama. Nah, ini kalau bisnis konvensional itu dari distribusi atau dari pabrik dia ke distributor utama. Jadi dari pabrik, misalnya pabriknya di Surabaya, dia ke distributor utama, dia ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Terus dari distributor utama dia ke distributor daerah, dari kota misalnya dari Palu didistribusi lagi ke daerah, kabupaten-kabupaten. Setelah itu baru masuk ke grosir-grosir. Nah, itu kalau penjualan konvensional. Dari grosir masuk ke pengecer, kayak kios-kios yang lapak-lapak, nah ke pengecer. Setelah itu dari pengecer baru ke kita ini konsumen. Contohnya itu Indomie dari pabrik mungkin harganya hanya 500, masuk di distributor utama, contohnya dia tambah lagi harganya. Distributor daerah jadi 1.000 lebih, ke grosir jadi 2.000 lebih, ke pengecer jadi 3.000, pas di konsumen 3.500. Indomie berapa sekarang? 3.000
Betul dah. 7.000. Jadi masuk ke konsumen jadi 3.500. Jadi harganya itu dari yang pabrik beda sampai ke konsumen. Itu kalau usaha konvensional banyak jalur yang dilewati. Bagaimana caranya supaya Indomie ini tadi dikenal di masyarakat? Supaya dikenal, tentunya diiklankanlah di televisi, di radio, di mana-mana dibuat iklan. Ada balihonya besar-besar di jalan, di kios-kios, di toko-toko ada stiker-stikernya. Nah itu iklan. Pabrik itu buat iklan. Nah contohnya Raffi Ahmad, artis. Dia itu bisa seperti itu. Dia saja cuma iklan makan Indomie di shooting bayar 1 miliar. Ayu Ting Ting cuma menyanyi Indomie. Dia cuma menyanyi makan Indomie bayar lagi ratusan sampai 1 miliar. Hitungannya jam. Mereka bahkan dihitung per jam. Hanya iklan di televisi. Setiap hari kita nonton televisi ada iklan tentang Indomie atau produk-produk lain. Itulah. Jadi perusahaan membayar artis untuk mengiklankan produknya supaya laku. Nah, bagaimana dengan distribusi langsung? Kita lihat kalau distribusi langsung dari pabrik, semua distribusi utama, daerah, grosir semua lewat. Dari pabrik dia langsung masuk ke PT BES, ke perusahaannya kita, PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Dari PT BES langsung ke konsumen. Nah, kenapa seperti itu? Jadi dari pabrik ke PT BES, seperti misalnya kolagen. Dari pabrik dia masuk ke PT BES, dilangsungkan ke konsumen. Kita inilah yang jadi resellernya. Terus di mana caranya supaya kenapa kita bisa dapat reward? Kita bisa dapat motor, bisa dapat mobil karena kita jadi bintang iklannya. Iya. Kita semua jadi bintang iklannya. Aplaus dulu. Iya. Jadi kenapa kita dapat itu motor, mobil sampai berulang-ulang, dapat motor 2 kali, mobil 2 kali, dapat rumah karena kita yang dibayar oleh perusahaan. Jadi bintang iklan sama dengan artis-artis. Jadi kalau artis itu beriklan di televisi, mereka dibayar miliar-miliar, kita juga bisa dapat seperti itu. Karena itu yang dipangkas, hilang semua itu distribusi, iklan, distributor utama sama pengecer itu hilang. Kalau penjualan langsung dari pabrik PT BES langsung konsumen. Jadi kita dapat bintang iklannya, kita diberikan reward itu. Aplaus dulu untuk kita semua. Iya. Jadi itu perbedaannya. Nah itu iklan itu jadi bonus bagi kita, itu reward motor, mobil, Pajero sampai rumah 1 miliar. Next, kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan ada 5 segmen. 5 segmen di dalamnya itu ada produk-produk kecantikan, kesehatan, pertanian, peternakan, sampai penghemat bahan bakar. Produk apa yang dipasarkan oleh PT BES? Next. Ini ada yang pertama, wow, eco farming. Petani mana ini? Petani. Ya, so pakai? Ya, eco farming ini produk pupuk organik untuk semua jenis tanaman. Dia dapat meringankan biaya produksi, menaikkan unsur hara tanah, mereproduksi tanah. Jadi tanah yang rusak-rusak, yang sudah pecah-pecah bisa diperbaiki jadi gembur lagi. Mungkin dulu petani pakai pupuk kimia terus bertahun-tahun sampai 20 tahun, dan tanahnya itu perbedaannya kalau pakai ini, kalau lihat pupuk kimia, tanah yang terlalu banyak pakai kimia itu pecah-pecah, rusak, kering. Bahkan kalau habis panen langsung kering. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, ada pupuk yang sangat luar biasa diberikan oleh PT BES Eco Farming, dapat membantu petani di Indonesia, dapat meringankan biaya produksi, menaikkan produksinya, bahkan mensejahterakan petani. Karena tagline-nya itu lahan subur, petani makmur. Kalau Eco Farming. Jadi Eco Farming ini sangat dahsyat, pupuk organik. Next.
Nah, di bidang kesehatan, ini ada Hapspro, Habatus Sauda Propolis. Ini sangat bagus manfaatnya, sumber gizi terlengkap dan sangat baik untuk tulang, dapat memperbaiki reproduksi, tahap ketahanan tubuh kita. Bahkan di saat pandemi ini, itu sangat membantu orang yang terkena COVID, bahkan mencegah kita untuk kena COVID. Jadi kita dapat mengkonsumsi itu setiap hari. Saya, suami, orang tua, anak-anak, saya kasih Hapspro setiap hari sejak saya ada di PTBS. Ini sudah terbukti, ada testimoni di tetangga saya juga itu bisa sembuh dari batu ginjalnya yang 1 minggu tidak bisa kencing. Itu pas minum Hapspro, dia dalam waktu 6 hari saya kasih Hapspro, itu batu ginjalnya dari yang kecil sampai yang besar itu keluar satu-satu. Bahkan bayangkan kita kalau tidak kencing 1 hari, siksa, di orang bilang di kompur ini ya, perut ini. Apalagi itu 1 minggu tidak kencing, keringatnya kayak jagung, tahan sakit. Itu juga tanpa sengaja saya kasih, itu 1 tahun yang lalu kejadiannya. Saya baru bergabung di PTBS, saya belum merasa produk ini. Tapi saat lihat manfaatnya, saya kasih ke bapak itu. Dan ternyata, puji Tuhan, alhamdulillah dia bisa sembuh, terbebas dari batu ginjal yang sudah 1 minggu tidak pernah kencing. Dan air kencingnya itu kapur sekali, memang kapur semua yang keluar. Dia tampung di botol aqua waktu itu. Jadi saya ingat 1 tahun yang lalu, saya testimoni bahwa batu ginjalnya ke sini, di waktu itu di Lawaba, bahwa testimoni air kencingnya itu yang sudah tebal sekali, hampir setengah botol aqua itu pas ditampung. Langsung plong, hari kelima itu batu yang paling besar keluar, di USG sama dokter bilang sudah mulai bersih, diteruskan saja apa yang diminum. Dia bilang ada minum obat herbal. Jadi itu testimoni salah satu yang saya alami lewat produk Hapspro ini. Ada juga yang stroke, bisa dibantu dengan Hapspro, bertahun-tahun stroke tidak bisa lagi, sudah kaku. Ada Ibu Lis punya ini yang juga stroke, saat ini sudah konsumsi itu sudah dirasakan manfaatnya. Jadi Hapspro ini sangat luar biasa untuk kesehatan. Next, Ekofico ini dari minyak kelapa murni. Ini baik untuk kolesterol. Jadi kalau ada orang yang kolesterol tinggi, tegang-tegang sudah kepala, boleh minum Ekofico. Ini asli, minyak kelapa murni, asli, ekstraknya yang diambil. Jadi kalau semua tumbuh-tumbuhan itu secara laboratorium, kalau sudah ekstraknya itu sudah kualitas yang nomor 1. Next. Yang berikut Ecomax Coffee. Nah ini, Ecomax Coffee ini jadi bukan hanya kaum pria saja, bukan hanya bapak-bapak yang minum, ibu-ibu pun wajib minum. Apalagi kalau sudah berumah tangga, kita wajib minum ini. Ecomax ini membantu pria dewasa, wanita dewasa untuk stamina, terus untuk melancarkan peredaran darah, terus kalau untuk wanita menghambat atau memperlambat menopause, dan juga pikun dini kalau untuk wanita dan pria. Jadi kalau bapak dan ibu minum sama-sama lebih jos lagi. Jadi sama-sama rasakan manfaatnya. Aplaus dulu dong untuk Ecomax, karena semuanya yang minum ini. Iya. Berikut, ini Ecomax. Kalau ini hati-hati, jangan ibu minum. Ini hanya khusus bapak. Karena ini Ecomax ini untuk pria dewasa. Ini mohon maaf untuk adik-adik yang masih muda-muda ya. Ini menambah size. Wah, Budi suka tahu ini. Menambah size. Om Bonis sudah rasakan? Sudah. Ibu Eti yang rasakan. Jadi bapak yang minum, ibu yang rasakan josnya. Kalau ini tadi Max, nah bedanya gambarnya. Kalau ini ada gambar banteng. Jadi bedakan ya. Jangan ibu so biasa minum Ecomax, pas ambil so salah minum. Terakhir ibu ini so mengamuk-mengamuk, jelas. Jadi bapak-bapak yang wajib minum, ini diminum 1 kali 1 bulan. Nah
Jadi hemat. 1 kali 1 bulan boleh diminum setiap hari. Terus minumnya, Pak, jangan di hari Senin. Karena kalau Bapak minum di hari Senin, nanti 3 hari ke depan Bapak tidak pergi kantor lagi, tidak pergi kerja. Karena Bapak cari ibu terus. Bagus minum dari hari Kamis atau Jumat. Jadi libur kan Sabtu Minggu, tiap apa di kantor. Jadi ini kopi hebat, dahsyat untuk pria dewasa, khusus bapak-bapak. Next. Nah, ini LPN kolagen. Wah, ini kalau LPN kolagen ini konsumsi saya setiap hari juga ini. Ini LPN kolagen ini kalau yang minum kita ibu-ibu atau yang sudah berumah tangga, yang rasa manfaatnya ini bapak. Jadi dirasakan oleh bapak. Kalau masih anak muda yang minum, ini untuk memperbaiki kita punya kulit supaya semakin meregenerasi kulit. Jadi bikin halus, bikin kinclong, dan juga terbebas dari radikal bebas. Kalau ada misalnya muncul sudah flek-flek, kalau biasanya di ibu-ibu mulai flek hitam-hitam. Nah, kita minum ini rutin, itu akan hilang flek-flek hitamnya. Karena dia menangkal radikal bebas dan juga memperbaiki kulit kita supaya semakin kinclong dan semakin bersih. Kalau manfaatnya yang sudah berkeluarga, bapak-bapak yang merasakan manfaatnya. Jadi ini produk luar biasa juga dari PT Best. Next, LPN Slim. Nah, LPN Slim ini untuk lemak, untuk memperlancar BAB kita. Terus juga untuk membuat rasa lapar itu, kalau pagi hari kita minum, di pagi hari sebelum makan, itu akan bagus supaya kita untuk diet. Jadi tidak akan merasa lapar. Jadi sudah jadi sarapan pagi kita. Ini sangat bagus ini. Dari jeruk LPN Slim. Next. Produk berikut itu kalsium. Nah, kalsium ini untuk anak, untuk otak anak, untuk tulang dan gigi. Kalau untuk orang dewasa juga boleh, untuk lansia juga bisa dikasih ini. Ini untuk kalsium. Next, Evit Go. Wah, ini produk hebat juga ini. Susu kambing murni. Ini dapat membantu untuk orang yang bermasalah dengan asam lambung tinggi. Ini sangat baik diminum di pagi hari. Jadi di pagi hari walaupun kita belum sarapan, minum ini susu kambing Evit Go. Ini sangat bagus dan enak. Kalau kita konsumsi ini setiap hari, orang yang belum dapat asam lambung atau sebaiknya pencegahannya minum ini. Kalau sudah kena asam lambung atau bisa dikonsumsi secara rutin, akan mengalami kesembuhan. Karena itu reseller yang dari Tentena, Cilita, itu dia rasakan sendiri manfaat susu kambing ini. Dia asam lambung tinggi, dia minum ini sudah tidak pernah kamu lagi asam lambungnya. Manfaatnya sangat baik. Next. Nah, ini lip cream, jadi untuk ibu-ibu lipstick. Lipstick ini lipstick herbal yang sangat luar biasa, tidak mudah luntur. Kalau kita pakai dari pagi sampai sore itu bisa bertahan. Dan ini katanya, ya, kalau hilang ini hanya bisa yang kasih hilang itu kalau yang sudah berkeluarga, hanya pahit tua yang bisa kasih hilang. Tepuk tangan dulu untuk lipstick. Jadi lipstiknya ini tidak lengket. Ini kita pakai juga. Tidak lengket di bibir. Terus kalau kita mau pakai supaya awet untuk ibu-ibu dan cewek-cewek, dioles 1 kali, kasih kering sedikit, kasih diam dulu sedikit, baru ditambah lagi 1 kali. Itu semakin bertahan. Jadi sampai sore kita mau ada acara pesta, tentunya kalau kita makan juga di pesta puraca, orang bilangnya asal-asal, ya mungkin makan minyak, ayam, pastilah lari juga itu lipstick. Tapi kalau orang bilang makan cantik, nah itu juga bertahan. Ya, jadi lipstick ini banyak varian warnanya, dan warnanya ini keren-keren. Bisa jadi lipstick, bisa jadi apa ini yang di mata,
Ya, bisa. Shadow-nya bisa. Ada cek yang 1 2 itu memang itu untuk di sini juga yang lipstick. Jadi manfaatnya double. Jadi biar kita tidak beli pemerah pipi atau untuk mata itu bisa pakai lipstick ini. Next. Skincare-nya lengkap. Skincare-nya ada semua untuk day cream, night cream, ada serumnya, ada untuk oil, cleansing oilnya. Jadi semua lengkap, satu paket skincare-nya. Saya juga pakai skincare-nya karena saya menjelaskan masa tidak pakai produknya. Semua produk PTBS ini kami sudah gunakan. Dari skincare-nya, lipstick, produk diminum, untuk di kendaraan, semua dipakai. Next lagi, ini semua skincare-nya, peeling oil-nya. Ini ada sabunnya. Ini sabunnya hebat. Ada 3 varian sabunnya. Ada propolis, madu, dan kolagen. Jadi ada propolis, madu, kolagen. Yang bisa dijadikan sampo itu yang madu. Ya, itu bisa jadi sabun badan, juga jadi sampo. Jadi dia dapat membantu untuk uban, juga rontok, rambut pecah-pecah. Propolis, kolagen untuk di kulit. Jadi itu semua sabun itu manfaatnya itu sangat baik semua untuk kulit kita. Ada 3 varian sabun ini. Next. Berikut ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini aroma buah. Ini juga dipakai setiap hari. Jadi hand sanitizer ini harum dan sebagai parfum juga. Kalau kita lupa pakai parfum, cuma pakai hand sanitizer, dikira orang kita pakai parfum karena aromanya itu aroma buah dan aroma parfum. Jadi enak dipakai. Next. Nah, dari semua produk-produk ini, dari semua produk kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, dan juga produk untuk otomotif, semua ini dapat kita pasarkan dan dapat kita miliki semua produk ini, dan juga dapat memberikan Merdeka! Salam sinergi! Gobarka no riba! Salam sinergi! Gobarka no riba! Aplaus untuk kita semua. Boleh digoyang-goyang dulu sedikit badannya biar rileks. Iya. Silakan duduk. Iya, oke. Baik. Masih semangat? Masih semangat? Semangatnya harus semangat luar biasa karena semangat di sini harus semangat sukses. Amin. Amin. Iya. Kita mau sukses bersama di PTBS. Ya, ini kita bisa lihat orang-orang yang sudah mendapatkan kesuksesan di PTBS ini sebagian kecil saja contoh yang kami berikan. Ini ada Bapak Saudara Yusuf Mulyana, umur 21 tahun. Ini tahun kemarin, mungkin sekarang sudah 22 tahun. Ini lulusan dari SMK. Dia dapat 1 motor, 1 mobil cash. Ini sangat luar biasa. Anak SMA, ada SMA di sini? Wah, ini ada anak SMA. Ini contoh, ini anak SMK ini. Ini dalam waktu sangat singkat dia dapat mencapai reward itu 1 motor 1 mobil. Ini juga ada seorang, ini mahasiswa aktif. Dia mendapatkan 1 motor 1 mobil 1 Pajero. Wow, aplaus dulu. Luar biasa. Ini Saudara Isep Purnama. Bagaimana anak muda? Kalau sudah miliki ini senang tidak? Senang. Bangga? Bangga. Cewek barapat semua kalau yang Mantap. Yang cewek pasti cowok melirik. Iya. Miliki motor saja gratis itu sudah luar biasa ya. Karena mau mendapatkan motor gratis senilai 20 juta itu sangat wow sebagai anak muda. Nah, ini juga contoh Bapak Bari Purnomo. Dia adalah tukang ojek pengkolan. 6 tahun menjadi tukang ojek pengkolan. Sukses di bisnis ini, coba lihat fotonya, perbedaannya. Kalau dia tidak ambil peluang, mungkin penampilannya masih seperti yang di sebelah kanan ini. Itu penampilannya dulu saat dia masih jadi tukang ojek. Meraih reward 8 motor, 6 mobil, 2 Pajero, 2 luxury.
Mungkin Mantap. luar biasa ini. Mungkin sekarang sudah bertambah. Ini reward update yang tahun lalu. Mungkin sekarang sudah tertambah ini Pajero Luxury-nya. Ini penampilannya sangat beda ya. Waktu jadi tukang ojek seperti itu. Sekarang sudah jadi miliarder seperti itu. Yang di sebelah kiri. Luar biasa. Kita mau seperti itu? Mau. Mau? Mau. Iya. Next. Ini lagi ada penerima reward. Ini Bapak Slamet Asmadi, 20 tahun, ngasong. Ngasong itu jadi penjual asongan ya di pinggir-pinggir jalan. Ini sudah mendapatkan kesuksesannya 12 motor, 4 mobilio, 1 Pajero, 1 Luxury. Ini sudah bertambah rewardnya. Ini update tahun kemarin. Jadi ini penampilannya, ini before, after. Coba lihat penampilannya. Waktu ngasong 20 tahun, setelah dia di bisnis ini, penampilannya memang sudah pembisnis, pengusaha luar biasa. Aplaus dulu. Next. Nah ini Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, sudah Ketua HIPMI, ketua lagi, berarti beliau ini pengusaha. Sudah pengusaha, duitnya sudah banyak, sudah punya usaha banyak, tetapi mau jalankan bisnis ini. Bagaimana dengan kita? Ini penghasilannya ini sudah sangat luar biasa. Setiap minggu update waktu Oktober itu kita lihat ya Bu Erni, setiap minggu itu masuk di rekeningnya dari perusahaan itu 37 juta apa? Ya, 37 juta per minggu. Nah, itu per berapa hari itu? Cuma dia bilang per minggu, padahal hanya per 3 hari. Nah, sekarang penghasilannya itu setiap bulan itu sudah ratusan juta dari PTBS. Rewardnya itu sudah tidak terhitung lagi. Ini tahun kemarin sudah bertambah lagi sekarang. Itu 20 motor, 18 mobil, 13 Pajero, 7 Luxury. Ini Bapak Ahdan Haris. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu. 3 tahun dijalankan di PTBS, sudah mencapai seperti itu. Sudah pengusaha, punya segala-galanya. Tidak perlu lagi sebenarnya dia ada di bisnis ini, tapi dia mau jalankan bisnis ini. Bahkan dia mengenal bisnis ini lewat anak SMA, teman dari anaknya. Dia tahu PTBS ini dari seorang anak SMA. Anak SMA itu juga sudah sukses sekarang karena dia mendapatkan seorang pengusaha bergabung dengan dia di PTBS. Next. Nah ini tadi Bapak Randu Sekti Wibowo. Sekarang kerjaannya Bapak Randu ini info kemarin katanya kerjanya ini tinggal keliling-keliling ke luar negeri, jalan-jalan karena dia sudah bebas dari apa yang dia raih selama ini, sudah dia dapatkan semua di PTBS. Dia ini adalah seorang anak dari sopir bus Damri dan tukang jahit. Anak dari sopir bus Damri sukses di bisnis ini dengan pencapaian yang sangat luar biasa. Totalnya ini tahun lalu ini, update tahun lalu 27 miliar reward yang didapat melalui PTBS. Luar biasa, aplaus dulu. Nah, beliau tidak segan-segan memberikan ID sama passwordnya supaya kita betul tidak ini Bapak Randu ini bisa dapat semuanya itu. Bisa kita buka website Best World ID, terus passwordnya itu bisa kita buka, lihat. Saya juga sudah buka, gila kayak merinding. Buka websitenya, ID-nya beliau ini memang tidak ada bohong-bohongnya. Wow, 1 minggu bisa ratusan juta masuk di rekening. Dahsyat, luar biasa ini PTBS. Jadi kerjaan dulu dia sudah berkeluarga sekarang. Dulu masih anak muda bergabung sini, kerjanya jalan-jalan karena menikmati apa yang dia sudah capai. Hasil kerja kerasnya sudah dia dapatkan. Sekarang dia sudah bebas income, jadi dia sudah bebas kemana saja. Bahkan dia berbagi setiap bulan kepada orang susah, bagi beras, bagi sembako kepada orang yang tidak mampu. Aplaus sekali lagi untuk PTBS. Next. Nah ini Bapak founder kita. Aplaus dulu untuk Bapak Amir Jawahir.
beliau tidak hadir bersama dengan kita, nanti bulan depan beliau akan hadir di kota Palu berjumpa dengan kita kembali. Ini adalah Bapak Amir Jawahir Amir Maser yang memperkenalkan pertama kali bisnis ini masuk di kota Palu di tahun 2020. Dan Ibu Yospina Likulabi yang pertama direkrut oleh Bapak Jawahir Amir Maser. Ibu Yospina boleh berdiri. Iya, bisa kita lihat ini Ibu Yospina. Ini ibu pengusaha ini, masih mau jalankan bisnis ini. Pengusaha, direktur, ya boleh jalankan bisnis ini. Ini Pak Amir sudah mencapai reward totalnya itu tahun kemarin itu 6 miliar 40 juta. Wow, dahsyat. Tepuk tangan dulu. Ya, ini pencapaiannya sudah 12 motor, 12 mobil, 4 Pajero, 2 Luxury. Sekarang beliau ada di Turki jalan-jalan sekeluarga. Makanya susah dihubungi berapa hari ya, saya WA dibalas-balas. Mau minta oleh-oleh ceritanya. Pak Amir kalau nonton. Pak Amir lagi menikmatinya karena beliau dapat reward untuk jalan-jalan ke luar negeri. Itu dari perusahaan yang kasih, bukan doi sendiri. Jadi dapat reward jalan-jalan ke Turki. Itu dia dapat dari PT BES. Next. Oh ya, tadi Pak Amir itu dulunya pemilik warung kopi. Jadi jualan di pinggir. Terus beliau, saya cerita dulu sedikit kisah dari Pak Amir ini. Beliau ini bangkrut di kota Makassar dan mempunyai hutang 1,8 miliar. Dan beliau lari dari keluarga ke Pulau Jawa, mengadu nasib di sana, malu dengan keluarga karena terjebak di investasi bodong. Dia masuk di investasi bodong, dia mengajak teman-temannya, akhirnya beliau yang dikenal di Makassar, orang yang memberikan investasi melalui beliau. Jadi utangnya semua ditagih ke Pak Amir. Itu 1,8 miliar tahun 2015, sekitar 2015 itu. Dan beliau lari ke Jawa, lari dari keluarga karena malu. Sampai di sana dia jualan soto Makassar di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan sewa tanahnya orang, bangun tenda-tenda, dan dia mau ngajak istrinya dengan anaknya satu orang tidur di sana, tinggal di Jawa, jualan soto, tidur di atas kardus kulkas yang mereka baru beli untuk jualan, tidurlah di situ beralaskan kardus. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 tahun beliau sudah dapat mencapai reward yang diberikan oleh perusahaan. Dan dalam jangka 2 tahun, 1 tahun lebih lah, beliau sudah dapat melunasi hutangnya 1,8 miliar kepada orang-orang yang dia ajak investasi bodong. Aplaus sekali lagi untuk Bapak Amir Jawahir Maser. Ini sangat luar biasa, menginspirasi kita, tim yang ada di Kota Palu. Karena beliaulah kami ada di sini, saya bisa berdiri di sini, kita bisa hadir di sini. Dan ini pencapaian yang sudah diraih oleh Bapak Amir. Next. Nah, ini penerima reward selanjutnya, ini juga dari Kota Makassar, seorang mantan honorer di perguruan tinggi. Di sini ada yang honor? Ada. Ada? Gajinya horor. Ini kata Pak Ali Kurniawan, dia pegawai honorer, gajinya horor. Kenapa dia bilang horor? Ini bahasa dari Pak Ali Kurniawan karena dia alami. Horor karena dia pekerja lebih banyak honor pekerja daripada ASN. Jadi dia bilang gajinya horor, sangat horor katanya, sangat miris. Dia lepas dari ini karena Pak Amir yang mengajak dia bergabung di PT BES. Awalnya dia tidak mau, tapi saat dia lihat Pak Amir itu bisa dapat Pajero, baru dia tergerak, memacu, berjuang. Inilah yang sudah dia dapat. Dalam waktu 1-2 tahun pencapaiannya sampai tahun kemarin ini 2 Pajero, 5 motor, dan 4 mobil. Jadi seorang honorer sekarang jadi pengusaha
di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Applause dulu. Next. Wah ini. Nah ini dia. Ini penerima reward kita di Kota Palu. Bisa Ibu Yosvin berdiri sekali lagi? Iya, ini boleh kita lihat ini tahun kemarin ini reward terakhir ini. Jadi total rewardnya seperti itu: 2 unit motor, 2 mobil 150 juta, dan 1 Big Mokes Pajero 500 juta. Jadi totalnya itu reward yang dicapai. Luar biasa Ibu Yosvin yang sudah hadir bersama dengan kita. Next, ini penerima reward yang di Kota Palu yang akan ditampilkan. Ibu Erni Paliba. Aplaus dulu bersama Pak Boni. Pak Boni mana? Nah, ini sepasang suami istri nih. Ini kerja suami istri yang baik. Di luar kerja sama, di rumah kerja sama, di kamar pun kerja sama. Mantap. Jadi bahasnya PTBS. Jadi baku dapat go berkah, no riba. Begitu Pak Erni? Ya. Biar mau makan go berkah, no riba. Pak Boni bilang, pokoknya bilang terus tuh go berkah, no riba. Aduh, biar mau ke kamar mandi kata go berkah. Ini betul inspirasi. Luar biasa Ibu Erni dan Pak Boni. Pencapaiannya sudah 2 unit motor, 2 mobil, sedikit lagi mau tembus 2 Pajero. Saya yang merinding ini. Luar biasa Ibu Erni, suami istri solid dan kerja kerasnya memang terlihat. Pencapaian juga terlihat. Ada mobil reward itu ada di parkiran, itu yang dipakai di branding PTBS. Itu mobil reward. Next lagi. Nah, ini Bapak Arsyad, Muhammad Arsyad. Ini mantan pengusaha hasil bumi asal Makassar. Beliau sukses di PTBS bersama dengan kita di Kota Palu. Jadi biasanya dalam seminar beliau ada dengan kita, membawakan materi dan sebagainya. Beliau sekarang lagi keliling ke daerah Sulawesi Tenggara, berpacu mengejar Pajero. Ini pencapaiannya sampai tahun kemarin ini 4 motor dan 2 mobil. Tinggal sedikit lagi mau tembus 1 Pajero. Dan mobil yang ketiga. Jadi mau tembus mobil yang ketiga dan Pajero yang pertama. Aplaus untuk Bapak Muhammad Arsyad. Bapak Arsyad. Next. Nah ini seorang bidan. Ini bidan di Kota Palu, Ibu Vivi Fatima Tama. Ini juga lagi berjuang mengejar Pajero. Mantap. Ini pencapaiannya sudah 1 motor, 1 mobil. Semua ini bicara Pajero semua ini. Jadi tahun ini berlomba-lomba mengejar Pajero. Wow, dahsyat ini Kota Palu. Nanti akan terparkir di halaman hotel wisata ini Pajero. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Semoga semua ambil unit ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Supaya bisa dilihat Pajeronya. Tapi kalau Pak owner bilang kasih lunas dulu utang itu dan riba. Ya, betul. Supaya cepat terbebas dari utang dan riba. Saya juga berkeinginan begitu. Supaya saya PSK juga bisa cepat bebas. Karena disekolahkan terus. Jangan sampai pensiun deh, jangan. Amin, amin. Usahakan secepatnya, amin. Nah ini Ibu Bidan ini luar biasa. Sekarang Ibu Bidan ini lagi terjun kemana Ibu Erni? Morowali. Ini lagi tugas belajar 1 tahun, dimanfaatkan sambil tugas belajar prospek, jalan terus. Bidan dahsyat ini, luar biasa. Aplaus dulu untuk Ibu Vivi. Iya, Ibu Vivi bilang biar so hitam muka, biar cuma. Kemarin ketemu Ibu Lid, tapi muka so angus kasihan. Lagi jangan penting Pajero tak tempel. Next, ini sopir truk. Nah, tadi Pak Kuma mau datang tapi ada acara keluarga. Ini sopir truk ini. Sukses dari Palu ini sopir truk. Awal mula kenalnya hanya produk Eco Racing, Eco Dieselnya yang dipakai di truk. Jadi beliau hanya tahu dari Eco Diesel, pakai di mobilnya, dia rasakan manfaatnya, hematnya. Pas dia tahu ada peluang bisnisnya, beliau serius jalankan. Walaupun dia bilang berjalan tate-tate, mau hampir 2 tahun dia baru tembus mobil. Jadi dalam waktu 1 tahun dia tembus motor. Dia bilang dapat juga.
biar 1 tahun, Iya. biar 2 tahun, 3 tahun, tetap kita akan dapat semuanya itu. Insya Allah. Jadi Amin, Pak amin. Kuma bilang jangan lihat latar belakang, tapi lihat latar depan. Depan. Iya. Mantap. Ini Pak Kuma kalau nonton, ya Pak Kuma, sukses Pak Kuma, seorang sopir trek yang sangat luar biasa. Next, Nah, ini aduh, dia. saya sudah perkenalkan. Saya ASN, mungkin yang baru datang. Saya ASN PNS di Kementerian Keuangan, tepatnya di kantor Bea Cukai di Pantoloan. Mantap. Saya ASN, kalau bilang gaji tunjangan cukup untuk keluarga, karena kami suami istri juga sama-sama kerja ASN. Tapi kenapa saya mau jalankan ini? Karena tagline-nya tadi itu go berkah no riba. Ribanya itu saya mau pangkas. Jangan sampai kita PSK sampai pensiun ada di bank. Amin. Karena saya sudah punya rumah, sudah punya mobil, semuanya itu lewat utang. PTBS. Dit. Nah, jadi orang bilang jatuh itu memang sakit, tapi kalau jatuh tempo lebih sakit. Kalau semua dekat DP tanggal jatuh tempo, aduh semua jatuh tempo besok mati, pikir lagi doi. Kalau kredit mobil kan tinggal ingat jatuh tempo, jadi lebih baik jatuh kata 1 kali sakit, tapi kalau jatuh tempo sakitnya lama sekali. Berpulang-pulang. Bertahun-tahun sampai 5 tahun kredit mobil. Ya, next. Nah, ini seorang pengusaha kontraktor. Asal tentena. Ini luar biasa ini Ci ini. Ini Ci bikin iri orang semua di Kota Palu. Ibu Yosmin saja dilewat. Artinya pencapaian rewardnya ini sangat apresiasi. Waktu di Bandung kita hadir sama-sama bulan Oktober, peraih reward tercepat 10 hari dapat 3 motor, 1 mobil. Mantap. Wah, gila. Seorang pengusaha kontraktor dari Tentena. Dia serius memang jalankan. Dia kenal bisnis ini melalui Ibu Yosvina. Jadi mereka bertemu di Tentena. Ibu itu ya dia lihat peluangnya, dia langsung ambil peluangnya. Dia belanja pertama Ibu Yosvina lipstick semua ya. Iya. 1 paket priority lipstick semua dia ambil, habis terjual. Luar biasa, bagaimana caranya dia jual itu? Nanti kita tanya kalau mau datang bulan depan. Ini cerita ini luar biasa. Kemarin baru baku telepon dan saya, so panas di kaki kata ini. Pak Jero kayak so dekat sekali. Dia lihat undangan Ibu Yani, saya mau suka ke Palu, tapi ini saya keluar terus bawa prospek. Aduh, kenal lelah dia. Pulang sore, malam dia berjalan terus sampai jam 1, jam 2 dia baru pulang ke rumah. Bawa prospek. Prospeknya itu Bu, cuma wilayah Tentena, Poso. Baru sekitar situ dia prospek, baru 2 tampan, so dapat 3 motor 1 mobil. Bagaimana kalau so pergi di Morowali ke sana dia menyebar, wah ini lewat semua orang. Ini cerita orang bilang yang sangat brutal ini di bisnis ini. Sama dengan Bu Vivi itu, bidan brutal orang bilang, jalankan bisnis ini so tidak kenal lelah. Luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk semua penerima reward. Masih ada lagi? Nah, ini Ibu Sriwati Ilyas. Ini dia pengusaha jualan butik di daerah Tondo. Nah, ini biasa live juga di Facebook. Nah, ini juga pengusaha, dia pencapaiannya sudah dapat 1 motor. Sangat luar biasa, di tengah-tengah kesibukannya, usahanya dia bisa sukses juga dapat pencapaian di bisnis ini. Next. Ini ada Ibu Mariam, istri seorang kepala dinas keuangan Parimo. Dia juga seorang ASN PNS dan saya merekrut ini. Susah sekali ini dicari. Ini tapi pas dia tahu sistemnya, yang panas bukan dia, suaminya yang panas. Karena suaminya ternyata orang network juga. Luar biasa ini Ibu Mariam ini. Kalau dia hadir, menggebu-gebu dia kalau bicara di panggung. Karena dia sudah rasa bonus-bonus, rewardnya sudah dia dapat bulan Oktober lalu. Jadi kita sama-sama ke Bandung terima reward ini.
Jadi applause dulu. Ini lagi ya, ini lagi Bapak. Sekarang beliau tugas di Kepala Satpol PP Parigi Motong. Sudah mau pensiun, juga petani. Ini juga petani. Ini dahsyat, pencapaiannya sangat cepat juga dari Parigi Motong. Barusan tembus reward motor 20 juta, semua diuangkan. Jadi mereka terima cash tunai. Jadi ini juga berpacu untuk ke mobil 150 juta. Applause dulu, Bapak Saiful Bahri. Next, nah ini ada Ibu Lun Muniaga, boleh berdiri. Applause dulu untuk si Lun, seorang ibu rumah tangga, terus sudah oma. Umur Oma berapa saja sih? bisa. Mantap. 60 tahun. Aduh, jangan bikin malu anak muda. Anak muda umur 60 tahun. 60 tahun ini jalankan bisnis PT BES. Pencapaian sudah tembus 20 juta di bulan Oktober ya. Kemarin juga. Kita sama-sama ke Bandung. Hadir di GSS. Jadi oma-oma sukses. Ibu Erni juga sudah oma. Ya, ini bisa sukses. Jadi anak muda jangan kalah dengan oma-oma. Betul, oma? Betul. Aplaus dulu untuk oma-oma. Iya, ini Ibu Rismawati, bidan lagi ya. Ini sesama bidan. Kayaknya ini dari Ibu Vivi ini ya. Iya, Ibu Vivi punya tim ini. Jadi Ibu bidan. Ini juga baru tembus 20 juta. Cash langsung masuk di rekening. Semua tidak ambil motor karena saya punya motor. Tapi beliau ambil cash, habis itu beli motor yang dibawa dari harga itu ya. Beliau beli motor baru juga. Ya, aplaus dulu untuk Ibu Rismawati. Masih ada? Wah, ini bidan-bidan ini. Ini kalau bidan semua yang nonton ini, bidan semua ini berhasil. Ini dari Ampana, Tojo Una-Una. Ini juga bidan dahsyat ini karena beliau juga selain bidan turun ke sawah, ke kebun, pokoknya prospek petani-petani. Jadi lebih banyak ke lahan-lahan perkebunan pertanian. Mereka bidan bukan bas suntik orang, bukan mesti melahirkan, tapi pikir rawat tanaman. Jadi jualan pupuk organik. Hebat bidan ini, 20 juta. Jadi jangan lihat profesinya. Sekarang profesi apa saja kita bisa jadi petani, bisa jadi tukang kebun, bisa menjual produk pertanian. Next. Nah ini terakhir, data terakhir dari PT BES. Data pencapaian reward dari PT BES sampai dengan Desember 2021. Ini ada 6.900 motor cash. Aplaus dulu untuk PT BES. Dalam waktu 3 tahun lebih. Ini pencapaian reward yang sudah dibagikan kepada reseller yang ada di seluruh Indonesia. Terus ada dahsyat. Bisnis apa yang bisa membagikan reward sebanyak itu dalam jangka waktu? Kalau pelan berarti masih sepeda ya, enggak ada. Kita mau sukses? Mau. Kita berdiri semua. Iya. Oke. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Yang di sebelah kiri saya. Apa kabar? Merdeka. Kanan. Apa kabar? Merdeka. Salam sinergi. Gobarkan Norika. Mari kita dengarkan bersama-sama planning bisnisnya, marketingnya yang akan disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga yang sukses di bisnis ini 1 tahun lebih, mencapai reward 2 motor, 2 mobil, dan dia terus berjuang untuk mencapai reward ketiga Pajero. Kita sambut Ibu Erni Paliba. Iya, mari Bu. Oma semangat. Kita bros sekali lagi untuk Ibu Erni Paliba. Wow, dahsyat. Sehat Ibu? Sehat. Semangat. Saya ini silakan duduk. Aduh Bapak Ibu, saya kalau Ibu Erni ini kadang saya biasa hanya pelan-pelan. Semangat pagi. Terus setiap telepon nih. Ini saya cerita nyata. Kalau mau angkat telepon Ibu Erni, langsung duluan. Semangat pagi Bu Yani. Aduh biar malam ini pokoknya semangat pagi terus. Jadi saya pikir selamat pagi.
pagi, jadi saya kadang semua tak tutup mata langsung tak buka lagi. Ini inspirasi sekali ini Ibu Leader. Semangatnya luar biasa. Seorang ibu rumah tangga sudah oma. Berapa cucu? 2 cucu. Suami berapa? Oh 1. Oh ini maaf ya, oh, cukup 1 saja. Anak berapa Bu? 4. Semuanya sudah jadi reseller? Sudah. Wow, plus dulu. 1 keluarga sudah ada di PTPS. Guys.